Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita telah hidup di penghujung zaman, di mana Al-Quran dan hadis Nabi tidak lagi menjadi pedoman. Kewajiban seringkali ditinggalkan, sunnah Nabi tidak diperhatikan, sehingga membuat moral umat Islam semakin tidak karuan, dan akhlakul karimah tidak lagi ditetapkan. Al-Quran memerintahkan kita semua untuk taat kepada orang tua dan berperilaku baik kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, "Dan Tuhanmu telah berpesan agar kamu jangan menyembah kepada selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucaplah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Dahulu, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Beliau ahli ibadah, rajin sholat, puasa, dan juga sering berjihad bersama Rasulullah SAW. Namun di akhir hayatnya, kejadian mengerikan terjadi pada sahabat ini. Ketika sakaratul maut, sahabat Alqamah tersiksa karena ruhnya tidak lepas dari jasadnya selama beberapa hari. Lisannya pun tidak dapat melantunkan syahadat. Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW langsung bergegas mendatangi rumah Alqamah. Sampainya di sana, beliau mentalkin syahadat di telinga Alqamah. Namun, lisannya sedikit pun tidak dapat melantunkan dua kalimat syahadat. Rasulullah bertanya, "Apakah salah satu orang tuanya masih hidup?" "Iya ya Rasulullah, ibunya sudah sangat tua," jawab salah satu sahabat. "Katakan padanya, jika ia masih mampu berjalan, datangi aku. Jika tidak, aku yang akan datang padanya." Setelah salam Rasulullah SAW disampaikan kepada ibunya, ia mengiyakan perintah Rasulullah untuk menghadap. Sesampainya di sana, Rasulullah menanyakan perihal putranya, "Wahai Ummu Alqamah, apa yang engkau ketahui perihal putramu?" Ia menjawab, "Dia rajin sholat dan banyak berpuasa, wahai Rasulullah." "Lantas ada apa dengan dirimu?" "Aku membencinya ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Apa penyebabnya?" "Ia selalu mendahulukan istrinya dan mendurhakaiku ya Rasulullah." Ummu Alqamah tidak mau memaafkan putranya meski dibujuk oleh Rasulullah SAW beberapa kali. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sungguh murka Ummu Alqamah membuat lisannya terkunci mengucapkan dua kalimat syahadat." Karena Rasulullah tidak menemukan cara lagi, akhirnya beliau memberikan titah kepada sahabat Bilal, "Wahai Bilal, pergilah, cari kayu bakar." Ummu Alqamah bertanya, "Apa yang akan engkau lakukan ya Rasulullah?" "Aku akan membakarnya di hadapanmu." "Ya Rasulullah, aku tak sampai hati melihatnya dibakar di hadapanku." Rasulullah bersabda, "Wahai Ummu Alqamah, siksa Allah lebih pedih dan abadi selamanya. Jika engkau ingin Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, maka maafkanlah dia sekarang juga. Demi zat yang aku berada di dalam kekuasaannya, Alqamah tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari sholat dan puasanya selagi engkau murka padanya." "Ya Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikatnya, dan semua muslimin yang hadir di sini bahwa aku telah mengampuni putraku Alqamah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, pergilah, lihatlah Alqamah, apakah ia sudah mampu melafadzkan la ilaha illallah?" Mungkin saja Ummu Alqamah mengatakan demikian karena malu kepadaku. Pada akhirnya, terdengarlah suara Alqamah melafadzkan syahadat, lalu menghembuskan lafaz terakhirnya dengan tenang. Kemudian setelah pemakaman Alqamah, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia akan mendapatkan laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah sunnah dan fardu kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada orang tua serta meminta ridhonya, maka ridho Allah Subhanahu wa ta'ala berada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah berada pada kedua orang tua." Cerita ini kita dapat petik hikmah yang sangat luar biasa, bahwa betapapun amal ibadah seseorang, namun jika kepada orang tua durhaka, tidak mentaati perintahnya, menyakiti hatinya, maka ribuan pahala yang ia miliki
tidak akan memberikan manfaat apapun kepadanya. Jadi anak wajib taat kepada perintah kedua orang tuanya dan berperilaku baik kepadanya, bertutur kata dengan sopan, serta menghindari segala sesuatu yang dapat menyakiti hatinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.